Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Rizky Firdaus. NIM saya 418200101017. Di sini saya akan membuat video tanya jawab dari tugas besar 1 Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama, apa definisi dari data dan informasi? Data adalah sebagai atau apa yang dikaitkan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Informasi adalah merupakan satu kesatuan yang tampak maupun tidak tampak, fungsinya untuk mengurangi ketidakpastian suatu keadaan atau peristiwa di masa depan. Soal yang kedua, apa perbedaan data dan informasi? Perbedaan data hanyalah bahan mentah untuk memperoleh informasi. Dan informasi adalah suatu pertambahan dalam ilmu pengetahuan yang menyumbangkan kepada konsep kerangka kerja yang umum dan fakta-faktanya yang diketahui. Soal yang ketiga, jelaskan 3 indikator untuk mengetahui kualitas dari informasi. Yang pertama dari relevan. Dalam hal ini, informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Kadar relevan informasi antara orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Yang kedua, akurat, yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh biasa atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. Yang ketiga, tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh si pemakai tidak dalam penyampaiannya tidak boleh terlambat atau usang. Karena informasi yang usang, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai yang baik dan kualitasnya menjadi buruk sehingga tidak berguna lagi. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan Information Resource Management? Suatu pendekatan organisasional terhadap informasi sebagai sebuah sumber daya, merupakan pendekatan yang lebar untuk manajemen sebagai aset perusahaan. Soal yang kelima, apa definisi dari sistem? Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan-susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Sinergi dari semua unsur-unsur dan elemen-elemen yang ada di dalamnya yang menunjang pelaksanaan dan mempermudah kegiatan utama tercapai dari suatu organisasi ataupun kesatuan kerja. Soal ke-6, jelaskan beberapa bentuk klasifikasi dari sistem. Yang pertama, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak, sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya sistem hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Dan sistem fisik yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem perguruan tinggi. Yang kedua ada sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik, sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, contohnya sistem komputer. Dan sistem probabilistik, sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas, contohnya sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, dan sistem fotosintesis. Yang ketiga ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, sistem yang tidak terhubung dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Lalu ada sistem terbuka. Sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem tanah. Soal ke-7, apa pengertian dari dekomposisi? Dekomposisi merupakan tahapan awal dalam
Computer thinking. Dekomposisi adalah memecah suatu masalah yang kompleks dalam bagian-bagian kecil agar lebih mudah diolah dan dipahami. Soal ke-8, apa definisi dari decoupling? Decoupling atau pemisahan yaitu interaksi dua atau lebih subsistem yang mempengaruhi tingkat kerumitan dari sebuah sistem. Soal ke-9, jelaskan pengertian tentang sistem informasi. Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Soal yang ke-10, hubungan antara manajemen, teknologi, dan organisasi. Yang pertama, organisasi. Sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Dan sistem informasi harus memberikan kontribusi yang berguna bagi organisasi tersebut dan harus meningkatkan kinerja organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda, tugas dan tanggung jawabnya. Lalu manajemen yang menjalankan tugas dan wewenang pada setiap tingkatan dalam organisasi tersebut. Manajemen dan sistem informasi dibuat atau disusun berdasarkan struktur yang ada di dalam organisasi. Sistem organisasi dan manajemen mempengaruhi satu sama lain. Sistem manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sedangkan sistem informasi merupakan teknologi penunjang manajemen dalam mengambil keputusan, membantu dalam pemecahan masalah, dan membantu proses atau operasional manajemen dan organisasi. Soal 11, jelaskan 3 aktivitas dasar sistem informasi. Yang pertama ada input, adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Yang kedua ada proses, adalah konversi atau pemindahan, manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. Yang ketiga atau yang terakhir, output adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota organisasi di mana output tersebut akan digunakan. Soal ke-12, jelaskan karakteristik atau ciri-ciri sistem. Yang pertama ada komponen. Sebagai hal utama yang harus ada di dalam sebuah sistem, komponen menjadi salah satu hal penting tersebut. Komponen dalam sistem akan beragam jenisnya dan bisa disebut dengan subsistem. Yang kedua ada boundary atau batasan. Batasan dalam sebuah sistem dapat menggambarkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Sehingga dengan adanya batasan ini, suatu sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga ada environment atau lingkup luar sistem. Harus diperhatikan karena environment sistem ini dapat merugikan dan dapat menguntungkan juga tergantung dari perlakuan yang diberikan. Yang keempat ada interface atau penghubung sistem. Ini merupakan penghubung antara subsistem yang terdapat dalam sistem. Input atau masukan merupakan energi yang menjadi masukan dalam sebuah sistem. Yang keenam ada proses, merupakan tahapan selama pengolahan input hingga menjadi output yang dapat menggambarkan ketercapaian dari tujuan sebuah sistem. Yang ke-8 ada objective and goals, merupakan gambaran dari tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah sistem tertentu. Soal ke-13, jelaskan jenis-jenis sistem informasi. Pendapat Nugroho pada tahun 2018, yang pertama adalah Transaction Processing System atau yang disingkat sebagai TPS. Sistem informasi yang digunakan untuk transaksi bisnis yang rutin seperti daftar gaji yang terkomputerisasi berdasarkan
data-data yang diproses dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada Office Automation System and Knowledge Work System yang mendukung pekerja data dari segi analisis informasi untuk ditransformasikan dengan cara-cara tertentu sebelum kemudian dibagikan atau disebarluaskan secara menyeluruh dengan organisasi maupun di luar organisasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen, suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi atau sebagai sistem yang menekankan pada fungsi dukungan pembuatan keputusan yang aktual. Yang kelima, sistem pakar dan kecerdasan buatan. Sistem pakar merupakan salah satu kelas spesial yang digunakan dalam praktik bisnis sebagai dampak penggunaan hardware and software yang semakin banyak, sedangkan kecerdasan buatan sebagai pendorong untuk mengembangkan penggunaan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Yang keenam ada Group Decision Support System and Computer Support Collaboration Work System. Digunakan untuk memberikan alternatif keputusan yang terbaik sebagai solusi dalam pengembalian keputusan yang diambil oleh para eksekutif. Sedangkan Computer Support Collaboration Work System merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan menggunakan komputer sebagai pendukung perangkat lunak. Yang ketujuh ada Executive Support System. Berfungsi untuk membantu para pengambilan keputusan untuk menemukan serta membantu membuat kebijakan yang paling strategis. Soal ke-14, jelaskan dua klasifikasi komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen menurut Nico tahun 2015 adalah semua elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen dalam sistem informasi manajemen umumnya menjadi dua bagian. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen fungsional. Merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua, komponen sistem informasi manajemen fisik. Merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar bisa berjalan. Soal ke-15, jelaskan bagaimana proses pengolahan data menjadi informasi pada sistem informasi. Yang pertama ada penghimpunan dan pencatatan data. Tahapan ini berhubungan dengan proses pengumpulan atau penghimpunan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar atau formulir. Yang kedua, pengklasifikasian data. Setelah tahapan penghimpunan dan pencatatan data, maka tahapan selanjutnya adalah pengklasifikasian data. Dalam tahapan ini, data diberi identitas atau diklasifikasikan. Yang ketiga, penyusunan data atau sorting. Setelah data-data yang diolah diberikan diidentifikasi seperti di atas, maka data tersebut mungkin perlu diatur atau disusun sedemikian rupa. Contohnya, mengurutkan data berdasarkan kode klasifikasinya, berdasarkan nama, tanggal, dan lain sebagainya. Proses ini dinamakan sorting. Yang keempat, perhitungan atau calculating. Terhadap tahapan ini, data dihitung atau dikalkulasi seperti pelaksanaan perhitungan atau disebut juga kalkulatif. Lalu, penyusunan laporan atau summarizing. Untuk memungkinkan dilakukannya analisis terhadap data atau informasi yang dihasilkan, diperlukan penyimpulan atau pembuatan rekapitulasi laporan sesuai dengan keinginan pemakai informasi. Yang keenam, penyimpanan atau storing. Storing atau penyimpan data
dan informasi yang sejenis ke dalam file untuk referensi di masa yang akan datang perlu dilakukan. Media penyimpanan ini terdiri dari beberapa macam, disesuaikan dengan metode dan peralatan yang dipakai dalam sistem pengolahan data seperti disk, kartu, dan dokumen. Lalu yang ketujuh, pencarian atau retrieving. Di dalam file yang disimpan, pencarian data bisa digunakan dengan cara penyimpanan, terutama jika pengolahan datanya menggunakan komputer. Yang kedelapan ada komunikasi atau communicating. Dalam proses pengolahan data menjadi informasi, sampai informasi tersebut dipakai oleh user, diperlukan suatu komunikasi sehingga mempermudah proses pengolahan data menjadi informasi. Yang kesembilan ada penggandaan atau reproduksi. Untuk pengamanan apabila data hilang atau rusak, juga untuk keperluan perusahaan lainnya bisa dilakukan dengan penggandaan atau penggunaan mesin fotokopi disk atau magnetic tape. Yang ke-16, jelaskan 3 fungsi dasar dari sebuah sistem. 1. Menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. 2. Mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang ketiga, selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Soal ke-17, apa peran penting sistem informasi bagi perusahaan? Yang pertama, dapat mengelola data informasi perusahaan dengan baik, cepat, dan akurat. Yang kedua, menghindari kesalahan fatal akibat kelalaian yang dilakukan pada kegiatan manual. Yang ketiga, kemudahan manajemen perusahaan baik dari segi waktu, kemudahan, dan keefektifan. Keempat, perusahaan akan lebih peka dengan adanya kekeliruan dan kelengkapan informasi data pada perjalanan bisnis perusahaan, sehingga segala upaya untuk perbaikan dan evaluasi bisa segera dilakukan. Yang kelima, mengendalikan kinerja bisnis supaya lebih cepat dengan pendayungan waktu yang efektif dan maksimal. Yang keenam, dapat mengungguli persaingan pasar. Yang ketujuh, dimulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Soal ke-18, jelaskan definisi dari manajemen. Menurut Ricky Wakeman, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan terhadap sumber daya untuk mencapai sasaran dengan efektif dan juga efisien. Soal ke-19, apa fungsi dari sistem informasi manajemen? Fungsi utama yang diterapkan pada sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi menurut Nugroho tahun 2018
adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu instrumen dalam mempermudah pihak manajemen dalam melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, executing, and controlling. Yang kedua, terciptanya sistem organisasi yang akurat dan tepat waktu berdasarkan orientasi dalam penggunaan data yang efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, membentuk suatu pola kreativitas dalam organisasi dengan berorientasi pada daya produktivitas dan penghematan biaya penggunaan sumber daya organisasi. Yang keempat, terbentuknya sistem kerja yang terkoordinasi dan terorganisasi sehingga dapat membentuk karakter sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Soal yang ke-20, bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi yang terjadi pada SIM? Sistemasi informasi dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses, otomatisasi perkantoran maupun data intelijen dan juga komponen-komponen yang lainnya dikembangkan, data dioperasikan dengan cara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi bekerja secara efisien. Fungsi koordinasi ini biasanya dilakukan oleh komisi pengarah yang terpisah, atau oleh bagian pengolah data, atau oleh manajer pengolah data. Sementara integrasi membuat pemrosesan informasi menjadi efisien dengan cara mengurangi pemrosesan data yang sama oleh berbagai departemen, dan keuntungan yang menonjol adalah memberikan informasi yang lebih singkat, lengkap, dan relevan. Walaupun integrasi total dari subsistem tidak tercapai, namun demikian sistem derajat tertentu integrasi diperlukan untuk suatu sistem informasi manajemen yang efektif. Soal ke-21, bagaimana peran sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan? Yang pertama, ada keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas, yaitu dengan hanya mengendalikan sistem informasi manajemen tanpa bantuan di tingkat atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Pengembalian keputusan yang strategis tersebut lebih bersifat kebijakan dengan dampak luas dan atau pada situasi yang tidak terstruktur. Yang kedua, ada kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti, yaitu manajemen di sini didorong untuk bagaimana mengembangkan laporan yang lebih baik lagi untuk pengukuran kinerja aktivitas yang dilaksanakannya dan menginformasikan berbagai tipe pengambilan keputusan yang baru. Soal yang terakhir, yang ke-22, jelaskan peran sistem informasi manajemen dalam operasional bisnis. Perannya adalah untuk memproses interaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Sekian dari video tanya jawab tugas besar 1 sistem informasi manajemen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.